Kalau lo perhatiin ya beberapa film-film James Bond itu mukanya mereka nggak pernah ada codet, nggak pernah ada luka. Iya, benar. Baru kali ini Daniel Craig sebagai James Bond, wah mukanya bekas-bekas ledakan gitu kan. Tetapi yang gue ingat adalah ketika diumumkannya Daniel Craig sebagai next James Bond, memang kayak banyak yang mencibir. Mengkritik lah gitu kan. Kan ikoniknya James Bond itu kan, my name is Bond, James Bond. Ramon. Gue inget banget ya waktu nonton di bioskop. Semua orang yang keluar dari bioskop bergaya ala Daniel Craig cuy. Jalannya, mulutnya tuh yang kayak... Tapi mengingatkan gue sama Bourne Identity. Justru karena Bourne Identity, Martin Campbell bikin kayak gini. Wait, gimana? Gini, Ling. Ramon. Kak, Tungka. The name is Ramon. Tadi theme song aja kita udah denger dan very iconic. Iyalah, gitu kan. Kayaknya yang kalau suka nonton film udah hampir nggak mungkin. Nggak suka nonton film aja gua rasa tahu gitu. Karena memang kalau kita bicara James Bond itu dia termasuk salah satu ikon budaya populer. Gitu kan. James Bond itu kan flamboyan, agen rahasia, terus gak mati-mati gitu. Ini sebetulnya John McClane atau James Bond? Itu bedanya. Kalau kan memang John McClane itu kan sebenarnya terinspirasi oleh James Bond tapi versi anomalinya kan. Gitu. Versi acak adutnya gitu. Dan ini kita bahas di Ngebahas yang Ngebekas, kita akan bicara tentang James Bond. The name is Bond, James Bond. 007, License to Kill. With a License to Kill, dan ini kita bahas Casino Royale. Your file shows no kills. But to become a 00, it takes 2. Ini film adalah film yang meskipun filmnya tahun 2006 udah begitu banyak film James Bond semenjak yang pertama Sean Connery itu Dr. No kan ya. Tapi Casino Royale ini justru adalah kayak origin version novel dari si Ian Fleming. Iya, dari novelnya Ian Fleming. Semua film Bond itu kan dari novelnya Ian Fleming. Terinspirasi dari situ semua, dan ini justru Ian Fleming yang pertama James Bond itu kan Casino Royale. Jadi bicara soal License to Kill, Casino Royale yang sekarang dimainkan sama Daniel Craig ini kan justru adalah originnya setelah dia punya a License to Kill akhirnya kemudian menjadi the James Bond yang kita ketahui gitu. Ini yang menarik. Oh, sebelumnya kita mau cerita bahwa kita ngebahas Casino Royale karena ada request. Oh iya betul, request dari ada yang pernah nulis komen, bahas dong filmnya James Bond tapi yang versi Daniel Craig. Sitohang Jose, kayaknya ada di sini juga ya. Dia pasti kayaknya orang Bali tuh, gitu kan. Jadi dia minta ngebahas Sitohang Jose ini ngebahas James Bond versinya Casino Royale. Nah, James Bond versinya James Bond ini orang mana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara James Bond itu, kita tahu bahwa kayak tadi Ali bilang, semua novel-novel James Bond itu mulai dari Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, itu semua James Bond udah jadi spy. Udah jadi agen rahasia, filmnya. Semua filmnya. Nah, di sini itu benar-benar di-reboot ulang gitu kan. Bahwa ini adalah penugasan pertama dia sebagai 00. Jadi 00 itu adalah sebuah kode nomor yang diberikan oleh agen rahasia Inggris yaitu MI6.
Jadi kan ada 006, 005, 008. Nah, kebetulan James Bond itu 007. Nah, yang menarik lagi, kayak tadi Ali bilang, ini di awal mulanya, gitu. Origin story-nya kenapa sosok James Bond itu seperti itu. Tapi Li, tau gak yang menarik apa? Ini Casino Royale ini kan 2006 ya. Ketika pertama kali diperkenalkan oleh publik, siapa sih yang akan menggantikan Pierce Brosnan? Pierce Brosnan terakhir 2022. Die Another Day. 2002. 2022. 2002. Ya, Die Another Day. Abis Die Another Day, Pierce Brosnan pensiun sebagai James Bond. Ada jeda tuh berapa tahun. Siapa nih yang bakal jadi James Bond-nya gitu kan. Dan ternyata saat itu terjadi pergunjingan. Kan calonnya banyak tuh saat itu nama-nama besar. Colin Farrell, Clive Owen ya kan. Terus kemudian bahkan Henry Cavill. Udah di masa itu udah dinominasi. Kan sempat ada leak-nya bahwa Henry Cavill, Sam Worthington itu casting sebagai James Bond saat itu. Henry Cavill bisa aja sih. Bisa aja gitu kan. Ya kebayang. Bahkan kalau menurut gue nanti the next James Bond gue sebenarnya berharapnya Henry Cavill gitu kan. Tapi kembali lagi yang menarik di sini James Bond itu MGM, terus kemudian Barbara Broccoli, keluarga Broccoli itu apa namanya? Iya kan dari bener, Albert Broccoli bapaknya, iya, benar, anaknya Barbara. Benar kan, itu gitu. Keluarga Broccoli itu. Itu kepala gue sayur-sayur. Yang menarik gini, siapa yang dipilih menjadi James Bond itu has to be nobody gitu. What? Gue masih gak bisa mempon apa? Keluarga Broccoli terus. Bener meskipun itu kan, bener. Iya bener. Abis Albert to Barbara kan keluarganya, anaknya. Iya, gitu. iya. Nanti kalau gue gak bisa berhenti ketawa lanjut. Terus ya. Lo lihat deh, Sean Connery dipilih dia bukan seorang aktor sebelumnya gitu kan. Kecuali Roger Moore ya, saat itu dia sudah main film seri The Saint gitu. Itu banyak polanya adalah dia bukan siapa-siapa sampai akhirnya Daniel Craig dipilih. Lu pada saat terpilih Daniel Craig sempat kecewa nggak? Gue tuh ingetnya gini, gue nggak inget waktu itu nominasi siapa aja, makanya tadi pas lo menyebutkan tuh, oh ada itu ya, gue nggak inget terus terang. Tetapi yang gue inget adalah ketika diumumkannya Daniel Craig sebagai next James Bond, memang kayak banyak yang mencibir, mengkritik lah gitu kan. Tetapi yang gue juga ingat setelah filmnya keluar banyak yang memuji-muji sebaliknya. Karena lucunya gini, waktu pertama gini Li, gue orang yang sangat ngikutin James Bond gitu kan. Gua tuh bener-bener, wah James Bond tuh udah kayak mengubah hidup gua dari gua kecil gitu kan, di samping Rambo. Jadi bahkan film pertama yang gua tonton waktu gua kecil itu kan Rambo 3. Film kedua yang gua tonton adalah License to Kill, James Bond, tapi versi Timothy Dalton gitu. That's why kekerasan sekali film-film Anda. Dari kecil udah keras gitu kan. Jadi memang gua sangat menikmati sampai every details of James Bond, of Ian Fleming ini gue ngikutin banget gitu. Makanya ketika pertama kali diperkenalkan, itu banyak banget yang mencibir. Tahu nggak lo yang pertama kali orang mencibir apa? Kan diperkenalkannya kan di pinggiran sungai Thames tuh di London. Dia pakai speedboat. James Bond tuh dari dulu identik dengan kejar-kejaran pakai speedboat. Gitu kan. From Russia with Love sampai dengan Pierce Brosnan pun selalu pakai speedboat. Nah diperkenalkan itu, sebelum disebut namanya Daniel Craig, si Daniel Craig itu udah naik speedboat dan pers belum ada yang tahu namanya siapa. Daniel Craig saat itu diperkenalkan dia pakai pelampung. Oke, dia pakai pelampung. Dan itu Daniel Craig pun ngomong dalam sebuah talk show, gue lupa Graham Norton apa siapa gitu talk show-nya. Dia pun ngomong bahwa do I have to wear this gitu. Nah, dia kan naik speedboat itu dikawal oleh SAS kan. Tentara Inggris kan. Do I have to wear this? Yes, you have to. Nah, akhirnya dia terpaksa pakai itu. The key to success is whether people take to this new Bond. Ternyata dampaknya ketika dia naik speedboat itu berhenti di dermaga, dia pakai pelampung, itu jadi cibiran pers. Media Inggris tahu sendiri dong, kejam mulutnya. Dan dengan tabloid itu The Sun apalagi gitu kan. Itu pada mencibir James Bond kok pakai pelampung gitu. Itu pertama gitu. Kedua, sorry to say, Daniel Craig saat turun dari speedboat itu dia adalah James Bond terpendek.
Iya dong, siapa? Ya, Sean Connery tinggi, besar, ya. gagah gitu kan. Roger Moore tinggi, Pierce Brosnan tinggi, Timothy Dalton lencir gitu kan. George Lazenby pun juga tinggi gitu kan. Sampai tiba-tiba Daniel Craig muncul. Dia itu pendek gitu, udah gitu blonde. Iya, bedanya Makanya kalau biasanya James Bond kan berambut hitam. gelap gitu kan. Makanya muncul di beberapa artikel di tabloid tadi itu blonde Bond gitu kan. Wah, dikatain lah itu parah gitu kan artikel. Tiba-tiba setelah kita nonton, gue inget banget ya waktu nonton di bioskop. Semua orang yang keluar dari bioskop bergaya ala Daniel Craig cuy. Jalannya, mulutnya tuh yang kayak Gua nggak tahu sih itu, oke. tapi memang itu menurut gua juga dari begitu banyak film Bond ya, itu tuh memang kan kayak jadi terasa lebih realistis gitu kan. betul. Dan lebih kasar gitu. Realistis tuh kata paling tepat kalau menurut gue ya. Iya, jadi tapi tetap dapat unsur swag itu dapat. Swaggernya tuh iya, dapat gitu. kan. Jadi ada elegannya kelas tetap dapat gitu. Tetapi Swave. ya swag gitu. Ya mungkin swag kayaknya lebih terlalu hood Swave, gitu ya. ya. Nah, tetapi jadi itu unsur elegannya tetap dapat, tapi juga rough dan hancur-hancuran gitu. Dan another thing adalah karena ini mungkin faktor origin story juga gitu ya. Jadi lu ngelihat James Bond yang bukan hanya tadi the old spy yang keren, tapi yang punya isu gitu loh. Betul. Itu tuh menurut gue yang membuat ini lebih Humane. lebih human dan lebih keren, lebih realistis dan lebih memekas akhirnya juga gitu. Kalau lo perhatiin ya beberapa film-film James Bond itu mukanya mereka nggak pernah ada codet, nggak pernah ada luka. Iya, benar. Baru kali ini Daniel Craig sebagai James Bond, wah mukanya bekas-bekas ledakan gitu kan. Makanya dan itu sebenarnya pada saat itu kan rights-nya James Bond itu kan masih dipegang tadi kan MGM sama keluarga Broccoli tadi kan. Itu harus berterima kasih sebenarnya sama sutradaranya Li. Itu sutradaranya siapa? Martin Campbell. Yang menarik adalah Martin Campbell itu spesialis ribut deh kayaknya. Kan dia bikin Casino Royale nih, first Bond for Craig gitu kan. Sebelumnya dia melakukan hal yang sama di GoldenEye. GoldenEye tahun 95, James Bond, GoldenEye 95, Pierce Brosnan. Itu adalah peralihan. Setelah sebelumnya License to Kill di 9192, kemudian jeda GoldenEye. Dan itu pertama kali Pierce Brosnan kan? Pertama kalinya dan sukses besar gitu kan. Iya. Nah, ini diulangi lagi. Siapa lagi ya yang bisa ngebuat ruhnya James Bond itu Martin tampil? Campbell lagi untuk Martin Campbell lagi yang garap. Dan kayak lu bilang ini tuh pertama kalinya James Bond itu tampil realistis, tampil kasar gitu. Tapi sesungguhnya ini yang ditulis Ian Fleming. Iya, yang ceritanya versi novelnya kan ya, walaupun beberapa tentunya film ada perubahan lah gitu, tapi yang dari buku pertamanya itu kan ya. Jadi kalau misalkan bicara fisik, yang paling mendekati novel Ian Fleming itu sebenarnya Sean Connery. Secara fisik ya, mukanya beda. Deskripsi fisiknya. Ian Fleming mengenai James Bond. Mengenai James Bond gitu kan, tinggi, rambut gelap gitu kan, mukanya kayak survive gitu kan. Apalagi yang tuh pertama kali dia ngucap James Bond kan. Bond. James Bond. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Yang versi Daniel Craig sebenarnya lebih kepada sikap yang paling mendekati. Versi sikapnya itu adalah Daniel Craig gitu kan. Dia yang cool, coolnya tuh beneran sok cool, bukan tidak sok cool ya gitu kan. Bukannya sok cool tapi beneran cool. Kayak nggak punya hati nih orang gitu kan. Dingin bener-bener gitu. Dan itu dari scene awal kita udah ngeliat. The way he kill. Biasanya kan James Bond itu selalu membunuh dengan anggun kan. Nembak, banting, gimana gitu.
ini kayak di scene awal kan kita ngeliat sequence awal. Udah gitu hitam putih lagi. Cara dia bunuh musuhnya kan bener-bener dilelepin di wastafel. Itu gue pertama kali nonton kan kayak, wah gokil. Wah ini beda nih. Ini kayak lagi nggak nonton beda. James Bond ya gitu kan. How did he die? Your contact? Not well. You needn't worry. The second is... Yes. Tahu nggak itu in a way ada mengingatkan gue lah. Gue nggak bisa bilang terinspirasi dari karena kan gue nggak tahu ya. Tapi mengingatkan gue sama Bourne Identity. Justru karena Bourne Identity, Martin Campbell bikin kayak gini. Wait, gimana? Jadi gini, Bourne Identity, gue lupa Paul Greengrass kalau nggak salah sutradaranya. Versinya Jason Bourne kan juga sama, anomalinya James Bond, ya kan. Nah, apa namanya? Dia berhasil dengan bela diri Krav Maganya, bela diri jarak dekat, kasar, rough segala macam gitu kan. Nah, itu si Martin Campbell dan pihak produser terinspirasi dari Jason Bourne. Yang sebenarnya Jason Bourne itu terinspirasi James Bond di awal dulu. Kita bikin anomali. Robert Ludlum yang nulis Jason Bourne itu terinspirasi James Bond. Maka namanya juga sama, JB, Jason Bourne. Tapi versi orang umum. Bukan versi suave, tidak dandan gitu kan. Nah dia bikin lah. Nah ternyata hasilnya menginspirasi versi Casino Royale. Kita kayaknya harus bikin deh. Kayak gitu kan. Yang bener-bener berantemnya buak-buak gitu kan. Yang udah gak cantik gitu loh berantemnya gitu. That's why kayak lu bilang tadi. Oh gue malah. Jadi gue baru tahu dan ini ternyata make sense apa yang gue lihat gitu. Yes gitu. Dan itu udah terkonsep ya sampai keturunan wardrobe-nya. Wardrobe-nya aja udah di set up seperti itu. Gue sampai detil ngeliatin. Waktu sequence awal yang adegan parkour. Adegan parkour di lokasi di Madagaskar. Itu sepatunya James Bond itu Converse. Gue gak inget. Kan kalau dulu kita nonton Roger Moore sepatunya selalu pantofel. Ya. Ini dia pakai sepatu Converse gitu. Dan waktu adegan lokasi di Madagaskar itu kan nunjukin awal-awal nunjukin identitas versi Daniel Craig. Si yang musuhnya dikejar, si yang ahli parkour itu lompat-lompat, dia lompatnya nggak anggun, terus yang ini ngelompatin apa, dia malah nerobos tembok tuh kan lu. Iya. Iya. Buah, dia tembok kan, maksud gue kayak wah gokil. Kita dari situ ngeliat, wih versi yang dia beda ya. Iya, gitu kan. kasar tadi tuh tapi kasar. Gerasak gerusuk gitu. Masuk ke dalam ruangan di kedutaan besar, palanya dijedotin patung itu kan, jedeng gitu kan. Ya kayak lu bilang tadi, itu bener terinspirasi Bourne. Yang Bourne lucunya terinspirasi James Bond. Ini dibalik lagi gitu. Dan konsep itu sampai ke pemilihan soundtrack. Wah ini menarik. Gue waktu pertama kali nonton di bioskop, gitu ya, kan itu dari adegan yang di toilet itu terus dia ternyata yang dijedotin dilalapin wastafel itu ternyata masih bereaksi, terus dia balik badan nembak dan itu masuk langsung irinya James Bond. Kenapa yang lingkaran itu kan? Barrel. Terus James Bond. Biasanya kan abis itu langsung musiknya tim songnya James Bond tuh yang tadi kita dengerin di awal nih. Tapi tuh kok beda. Terus begitu dengar suaranya unmistakable. Damn, Chris Cornell, apaan lagunya nih? Itu gue langsung di bioskop gue kayak ketawa-tawa sendiri tuh dengerin. Wah Chris Cornell di James Bond itu. Gini loh, sebelumnya tuh James Bond itu selalu anggun lagu-lagunya kan. Kita lihat mulai dari let's say Goldfinger. Goldfinger. Saya Shirley Bassey kalau nggak salah. Terus kemudian ada Paul McCartney. Live and Let Die. Bahkan sebelum Casino Royale, Madonna, Die Another Day, gitu kan. Iya, Terus, Madonna itu. Golden Eye, Tina Turner. Golden Eye. Dan selalu soundtrack James Bond itu selalu namanya
anggun gitu kan. Even James Bond-nya Daniel Craig yang setelah Casino Royale itu kembali seperti seingat gue ya. Ini Quantum of Solace. Ya, pokoknya udah mulai kembali ke anggun-anggun lagi gitu. Tapi belum. Waktu Quantum of Solace masih Jack White. Oke, Jack tapi White. yang terakhir tuh yang terakhir Skyfall kan. Setelahnya Skyfall. Iya kan? Udah mulai tuh kembali ke terahnya Bond kan gitu. Tapi kan kita bicara Casino Royale, gila yang ditongolin Chris Cornell gitu. Dan suaranya Chris Cornell yang raw. Iya. Deng 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 deng. You Know My Name kalau You Know My Name itu bener-bener kayak, wah ini udah terkonsep bahwa James Bond kali ini laki gitu kan, James Bond kali ini kasar gitu. Itu menurut gua brilliant gitu kan, genius. Even tadi lu bilang kayak fighting scene-nya itu, bahkan torturing scene itu nggak ada di James Bond sebelumnya yang nggak ada. Yang di kursi yang disiksa di kursi tanpa alas gitu kan, cuman pinggir doang. Itu tuh sangat-sangat berbeda gitu dari all the other Bonds, dan itu menurut gue salah satu yang udah gitu kan dia duduk di kursi bolong kan, terus si Bond villainnya kan lempar itu kan gantung, geseran ke kiri, to the left, garukin. Itu nggak ada kayak gitu. Bond sebelumnya tuh elegan gitu kan, gitu kan. Itu menarik. Ada nyolotnya, ada nyolotnya. Dan kembali lagi kayak tadi lu bilang di awal gitu. James Bond itu polanya selalu sama, semua James Bond. Sequence, kemudian adegan heroik, terus adegan barrel jalan. Nah ini yang beda Li. Biasanya kan Sean Connery jalan pakai topi fedora, nembak. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan semua elegan. Yang pertama nih di Casino Royale, Daniel Craig kan nggak jalan. Dia lagi waktu abis nenggelemin. Iya, ya makanya itu masih dia hidup. Dia ke belakang, lagi ngambil apa gini, musuhnya bangun mau nembak, dia cuman jebret langsung gini kan. Maksud gue yang kayak nggak pakai jalan. Gila di luar patron gitu kan. Itu semua dirusak oleh, bukan dirusak dalam definisi yang positif ya. Dirusak oleh si Daniel Craig gitu. Dan lo lihat gak sih, ini kan ribut. Perhatiin gak? Kan ikoniknya James Bond itu kan, my name is Bond, James Bond. Adegan apa? Itu paling akhir sih ingat gue. Paling akhir. Iya. The name's Bond. James Bond. Biasanya tuh dari awal kita udah dengar. Ini sepanjang film kita nungguin. Kapan dia ngucap the name is Bond? Itu kapan gitu kan? Ternyata di terakhir, dan menariknya nggak pakai pistol ikonik yang Beretta itu gitu kan. Tapi pakai semacam pistolnya Al Capone. Senjatanya Al Capone. Kalau Sean Connery itu kan pas lagi di meja kartu. Meja kartu kan. Dan patron-patron itu ditabrak bener-bener, memang udah dikonsep. Gitu. Termasuk kayak yang menarik lagi gini, nih ikonik lagi. James Bond kalau pesen minum, vodka martini kan selalu dia. Oke, gue malah nggak ingat ya. Tapi tahu kan lo, semua James Bond kalau pesen minum vodka martini, shaken not stirred. Dikocok, bukan diaduk. Selalu minta seperti itu. Semua menjawab dengan elegan. Sebutlah pemeran James Bond lainnya. Paling elegan tuh bener-bener Pierce Brosnan. Pierce Brosnan tuh sangat flamboyan ketika mengucapkan vodka martini, shaken not stirred gitu kan. Versi Daniel Craig. Gue nggak ingat. Kan lagi main kartu tuh adegan di Montenegro, ya kan? Dia ke bar, minta minum dia gitu kan. Vodka martini, dia gitu kan. Bartendernya nanya, shaken or stirred? Jawabannya apa? Nggak ingat gue. Do I like I give a damn? Oh iya gitu ya. Vodka martini. Shaken or stirred? Do I look like I give a damn? Dan sambil grumpy dia ngomongnya. Sementara aja patron-patron sebelumnya itu elegan loh. Dilanggar semua. Dilanggar kayak misalkan lu pesan kopi gitu. Mas Ali kopinya pakai susu atau pakai gula Mas? James Bond shaken not stirred. Lo bilang, oh saya nggak usah pakai gula gitu. Mas Ali pakai susu atau pakai gula? Menurut lo? Itu kan kayak gitu kan? Bodo amat gitu kan. Menurut lo
Sebenarnya bukan bodo amat menurut lo ya. Menurut lo, do I look like I give a damn gitu kan? Nah itu patron-patron itu ditabrak bener-bener dan that's why genius, sangat brilliant dan berdampak pada akhirnya. Dan yang gue inget juga ya, mungkin ini one of the reason kenapa ini jadi James Bond yang monumental juga menurut gue adalah itu tuh setelah eranya Pierce Brosnan itu tuh pamor James Bond pun bukannya karena Pierce Brosnan nggak bagus ya, oke banget ya sebagai James Bond, pas banget juga gitu. Tetapi udah masuk mulai kayak sebelum Die Another Day itu apa ya? The World Is Not Enough. The World Is Not Enough. Dari mungkin kalau nggak salah dari situ. Mulai after The World Is Not Enough, kemudian Die Another Day, itu mulai agak turun pamornya James Bond. Gitu. Jadi kayak mungkin juga memang ada kebutuhan something yang fresh juga gitu ya. Jenuh juga, polanya begitu-begitu terus gitu. Jadi ada something yang James Bond, still we know it's James Bond, tapi ada something yang fresh gitu. Dan itu tuh jadi terasa banget gitu. Dan tadi kembali ke yang di awal, banyak yang mencibir Daniel Craig sebelum film itu waktu baru diumumkan lah dia. Tapi kemudian begitu film itu menjadi tersukses, bahkan boleh bilang Bond yang paling sukses Daniel Craig gitu kan, secara pendapatan gitu. Tapi Li, sebenarnya ada lagi, kayak tadi kan kita ngebahas ya, semua itu ditabrak oleh versi Daniel Craig. Sebenarnya pola ini pernah dilakukan oleh si MGM dan keluarga brokoli tadi, oke? Jadi waktu dulu peralihan setelah Roger Moore. Dia masih ketawa ketika ngomong keluarga brokoli. Seakan-akan bentukannya hijau semua. Jadi gini, oke. Kan setelah Roger Moore pensiun dari James Bond, mencari penggantinya kan. Dia masih gak kuat. Ali itu kalau sekali ketawa gak bisa berhenti. terus. Yang terpilih itu Timothy Dalton pada saat itu. Orang nggak kenal siapa Timothy Dalton, dia cuma sekedar aktor teater saat itu. Dan formula yang dipakai pada saat itu adalah lu nggak kelar-kelar cuy. Tuh lihat, nih lu lihat tuh. Yang dari Muara Angke, lu Muara Angke ya. Yang dari Muara Angke ketawa, kita nangis. Jadi gini. Pola Timothy Dalton saat itu dibuat James Bond itu benar-benar kasar. Jadi kalau kita ngelihat film pertamanya Timothy Dalton, versinya Timothy Dalton ini tahun 1987, Living Daylights, itu kasar banget Bondnya gitu kan. Jadi Timothy Dalton di Living Daylights itu bahkan terlalu gory kalau menurut gua. Ya, dia terlalu gory, terlalu kasar. Sebenarnya itu sudah dikonsep di awal, oke? Tapi sayangnya saat itu publik, penonton belum siap menerima setelah Roger Moore, jebret, yang versi kasar. Itu Roger Moore sebagai James Bond, tapi itu pertama kali dia jadi James Bond nggak? Siapa? Roger Moore? Iya. Film itu. No, enggak maksud gue setelah Roger Moore kan ada Timothy Dalton. Sorry Pak, Roger Moore, Timothy Dalton. Sorry. Iya pertama kali dong, 1987 itu Living Daylights film pertamanya Timothy Dalton. Dia sebagai James Bond pertama kali ya? Dan itu James Bond itu kasar gitu. Yang sebenarnya juga sama, mendekati frekuensinya versinya Ian Fleming. Jadi berada di frekuensi yang sama sama Daniel Craig. Tapi amat sayang, publik tidak bisa menerima. Mungkin jadi menurut gue ya kalau gue pikir-pikir lagi ya, kalau kita ngelihat film-film di era itu yang disukai oleh publik itu juga memang mungkin lain gitu loh. Sedangkan ketika kita masuk era 2000-an gitu ya, film action dan seterusnya itu mulai semakin tadi kayak Bourne Identity, Jason Bourne mulai ke arah situ. Lebih alami. Jadi dibilang dan karena perubahan selera itu yang juga membuat mungkin
mulai The World Is Not Enough dan Die Another Day mulai terus agak turun pamornya. Apalagi karena selera pasarnya udah mungkin pasarnya lain. sudah mulai bergeser. Makanya kan Die Another Day 2002, Born Identity 2002-2003 gitu kan. Orang lebih ngena itu gitu kan. Nah makanya versi 2006 mereka memulai yang lebih grounding gitu kan. That's why kayak tadi konsep-konsep itu. Ada satu adegan menarik yang menurut gua wah gokil sih, ini nyeleneh banget di deliver oleh Daniel Craig. Adegan di kereta. Bond itu kan selalu dagang dalam artian franchise Bond itu selalu dagang. Dari eranya Sean Connery jamnya Rolex. Sempat di eranya Roger Moore dia pakai Rolex, dia sempat pakai Seiko, kemudian Timothy Dalton pakai Rolex lagi gitu kan. Terus kemudian versinya Pierce Brosnan The First Omega Seamaster dipakai oleh si Omega, ya? Pierce Brosnan gitu. Tapi ya sudah, hanya sekedar nempel aja gitu. Yang versinya Daniel Craig kan waktu kenalan sama si Vesper Lynn tuh si ceweknya, Eva Green ya. Nice watch. Rolex. Nope. Omega. Nyebut langsung gitu ya. Nyebut men. Dan kerennya lagi yaitu tadi PD-nya dia. Dan bahkan bukan menyebut Omeganya, tapi pakai adanya Rolex sebelumnya. Bukan kan. Omega. Itu menurut gue yang kayak gila, ini bener-bener semua patronnya Bond itu ditabrak-tabrakin semua gitu. Termasuk kayak interesting. Di Venice. Gue baru notice ya. Ingat gak lo yang dia setelah si Vesper tenggelam, dia teleponan sama si M. Bond, where are you? Jawabannya apa? The job is done. The bitch is gone. Wah itu yang kayak, what? Gila men. Sekasar itu Bond terhadap perempuan karena sakit hati dia. Iya, makanya James Bond di sini tuh dimulai dari James nol Bond gitu yang terlihat sekali banyak lukanya. Dan sangat-sangat beda. Ada adegan lagi yang juga lucu waktu dia pertama kali ke hotel di Bahamas. Dia turun. Dia pas di depan lobi tiba-tiba ada orang naik Range Rover. Dipikir dia petugas valet. Iya kan? Yang kayak nih valet dikasih kunci kan. Terus dia yang nerima. Dia bawa mobil. Oh oke. Mobil itu Range Rover itu diparkirinnya bener-bener nabrak gitu kan. Nggak elegan. Duit, alarm bunyi. Terus dia keluar kan yang kayak dilempar kuncinya. Itu yang kayak lu biasanya kalau nonton James Bond itu dari dulu apalagi Roger Moore yang game changer itu sebenarnya di Roger Moore awal mulanya. James Bond itu elegan, karismatik. Itu tuh Roger Moore sebenarnya yang game changer. Kan kalau Sean Connery karismatik gitu. Tapi kalau Roger Moore tuh menampilkan elegan, semua itu halus gitu kan. Roger Moore kalau naruh barang kan selalu yang kayak yes my dear gitu kan. Wah Inggris banget lah gitu kan. Gila patron itu dihajar sama si Daniel Craig gitu. Terus sama kayak yang tadi parkour, nabrak tembok, kemudian valet. Ada satu adegan sangat ikonik di film ini. Apa? Keluar dari pantai, dari laut, pakai speedo. Iya, gue tahu. Dia keluar, wah itu bener-bener, itu kan dan secara campaign publishingnya juga bagus. Ditongolin pertama foto adalah itu. Itu pas ketika kita nonton kayak gimana sih adegannya dia pakai celana renang ini. Itu sebenarnya kayak tribute juga Li. Ini yang menarik. Adegan Daniel Craig keluar dari pantai itu pakai celana, mulutnya begini gitu kan. Wah cewek-cewek tuh ngeliat tuh kayak gimana. Itu juga tribute waktu versinya, gue lupa judul apa ya, Dr. No atau Goldfinger kayaknya. Yang Ursula Andrews si Bond girl-nya cewek, dia keluar dari pantai pakai bikini. Dan very iconic, dibuat agak slow-mo gitu. Berusaha tribute-kan lagi versi Halle Berry, keluar dari air tapi kurang. Itu Pierce Brosnan kan itu. Pierce Brosnan Another Day terakhir. Tapi sukses sekali di Casino Royale saat si Daniel Craig keluar dari pantai itu jalan. Itu jadi bukan Bond girl tapi James Bond. James Bond-nya gitu kan. Iya. Itu parah sih gitu. Maksud gue kayak gila patron-patron itu bener-bener ditabrakin semuanya gitu kan. Bener-bener makanya
Chris Cornell sebagai soundtracknya aja itu udah nabrak patron lu gitu kan, bener-bener kayak Iya. sekeras itu ya Bond itu ya gitu. Tapi gini, dengan begitu banyaknya ya dalam tanda kutip rules gitu, James Bond rules lah gitu ya, yang dilanggar itu make sense secara kesatuan gitu loh. Yes. Karena Satu karakternya konsep, begini udah. semua satu konsep, jadi sehingga make sense, setelah melihat film make sense kenapa pakai Chris Cornell gitu. Iya. Kenapa kok dilanggar? Kenapa kok begini? Kenapa kok jadi make sense? Karena as a concept clear itu semuanya align, semuanya nyatu gitu. Justru gue jadi mikir sekarang kalau misalnya dengan Chris Cornell, dengan scene awal kayak gitu, tapi terus James Bond-nya terus masih ada unsur kalem-kalemnya, jadi malah aneh, jadi malah nggak bagus gitu. Jadi as a konsep itu nyatu semua utuh gitu. Apa namanya? Kembali lagi bahwa konsep itu udah dipikirkan dari awal, itu yang jenius kalau menurut gua gitu kan. Di make upin dia bener-bener codet-codet, pemilihan soundtrack, even pemilihan dialog. Kayak tadi kan, do I look like I give a damn gitu kan. Itu bener-bener kayak ini brilian sih. Dari awal tuh udah konsepnya seperti itu dan apa ya? Ini juga patron lagi Li, bahwa ini juga the first James Bond yang bersambung. Oh iya ya. Kalau lo inget adegan pertamanya kan setelah Casino Royale itu Quantum of Solace. Iya. Adegan pertamanya Quantum of Solace itu kan kejar-kejaran terus kemudian James Bondnya buka bagasi, jegrek, Mr. White gitu kan. Itu kan endingnya Casino Royale. Iya, literally nyambung. Literally nyambung. That's why makanya kita bisa bilang bahwa bagi kami versi Daniel Craig kita pakai kita yang milihnya adalah Casino Royale. Ini benar-benar ngebekas dan ini unik, spesial gitu. Dan mungkin kalau kalian juga yang menyukai film James Bond, ya you know what you have to do lah ya. Nulis di komen siapa favorit Bond kalian gitu. Dan juga mungkin kalau favorit lo mungkin Bondnya Sean Connery, ada nggak yang di antara semua Sean Connery sebagai James Bond yang paling favorit lo, atau Daniel Craig di antara semuanya apakah Casino Royale atau James Bond yang lain yang diperankan Daniel Craig yang jadi favorit lo juga? Dan mungkin scene-scene tertentu mungkin yang kita kelewat yang juga ngebekas buat kalian apa sih gitu? Gue juga pengen tahu. Atau lu punya usulan juga film yang lain apa, atau buku apa, atau lagu apa yang ingin kita bahasin juga, tulis juga di komen juga. Ini yang ngebuat kadang tuh kayak tadi gue bilang, gue sangat peka terhadap James Bond gitu kan. Hal-hal kecil lainnya kayak di film itu juga bener-bener apa namanya, James Bond itu identik dengan tuxedo kan. Iya. Iya kan, selalu pakai dasi kupu-kupu Iya, gitu. iya. Di film ini ngebekas juga. Tuxedo itu bukan dia yang milih, tapi si ceweknya, Vesper Lynn yang bawain dia tuxedo. Evergreen-nya. Evergreen-nya kan, dibawain tuxedo. Dan kerennya lagi adalah setelah kita nonton menit-menit keberapa, baru dia pakai tuxedo for the first time, dia ngaca di kaca. Itu bener-bener di kita yang nonton saat itu bener-bener kayak, nah, lo udah jadi James Bond sekarang, kan? Nah, gitu loh. Itu yang menarik loh menurut gua. That's why Casino Royale tuh sangat ngebekas, dan sampai hari ini Casino Royale itu masuk dalam list film yang kayak Gladiator kita pernah ngebahas, Casino Royale, Die Hard, Dark Knight, itu tipe-tipe film yang belum maksudnya ini list kalau di film gua tuh yang kayak lo bingung mau nonton apa. Kalau muncul tahu Ya, udah nonton sampai habis. nonton sampai habis gitu kan. Random aja gitu, dan kembali lagi Casino Royale ini akhirnya ngerubah jalan hidupnya Daniel Craig terutama gitu. Very much. Dampak film ini adalah ngerubah kita semua, mindset kita eranya Bond itu seperti apa yang selama ini kita lihat karena ditabrak. Alhasil menjadi sebuah dilema sekarang. Who's gonna be the next Bond? Tadi kalau Henry Cavill tuh masih Ya tapi kan Masih dinominasikan polanya buat kan gua. calon-calon yang sekarang kan ada Henry Cavill, kemudian ada itu tuh pacarnya Dua Lipa tuh Callum Turner gitu kan masuk kandidat, Aaron Taylor Johnson masuk kandidat. tahu gua.
Itu ada beberapa yang masuk kandidat dan itu menjadi bola liar yang akan dipikirkan banyak orang. Itu sama seperti gua ketika nanti bulan Juni siapa ya pelatihnya MU? Kita sudah berhasil membahas ngobrol selama sekian puluh menit tanpa menyebut MU, tapi ujung-ujungnya masih aja kesebut juga. Sama kan, kayak Casino Royale kan. Nama The Name is Bond, James Bond, keluarinnya di belakang. Bisa. Oke, kalian tulis apa kenanganmu tentang James Bond atau ada pilihan lain menurutmu film terbaik James Bond yang mana? Bisa tulis. Pokoknya kita ketemu lagi di episodenya ngebahas yang ngebekas berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sempat juga ada soundtracknya tuh Green Day kan. Nah, itu di mana ya?